Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung mulai saja ya, sambil menunggu yang lainnya. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Baik. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas mengenai torful lisan yang kedua, yaitu ada torful lisan yang ketiga sepertinya ya, yaitu ada huruf zai, sin, dan sad. Ya, ketiga huruf ini satu makhraj. Ya, zai, sin, dan sad itu mereka semuanya satu makhraj. Makhrajnya di mana? Yaitu punggung ujung lidah pada posisi dua gigi seri bawah. Punggung ujung lidah itu di mana? Punggung ujung lidah itu ini punggung ujung lidah. Sebentar. Mana tadi gambar lidah? Nah, oke, punggung ujung lidah itu di bagian atasnya lidah ya. Ujung lidah ada di sini. Nah, punggung ujung lidah itu atasnya lidah. Jadi kita pakai atasnya lidah ini bukan bagian dalamnya lidah, bukan bagian bawahnya lidah, tapi pakai atasnya lidah. Ya, dari yang sini sampai akhir ujung lidah, dari awal ujung lidah sampai pada akhir ujung lidah. Ya, intinya yang diwarnai ini semuanya yang nempel ke nempelnya ke mana tadi? Ke gigi seri, dua gigi seri bagian bawah. Nah, dua gigi seri bagian bawah itu yang mana? Dua gigi seri bagian bawah itu kita nempelnya ke kita nempelnya ke yang bagian pangkal lidahnya ya. Nempelnya ke bagian pangkal lidahnya atau ke tengah bagian pangkal giginya atau ke tengah giginya ya. Jadi bukan nempel ke ujung giginya tapi ke bagian pangkal atau tengah-tengah giginya nih yang kita warnai ini. Ya, jadi tadi punggung ujung lidah ya, dari bagian ujung lidah sampai pada akhir ujung lidah itu nempelnya ke pangkal atau tengah gigi seri bagian bawah. Oke, coba kita lihat gambarannya nih di sini. Atau Antuna bisa lihat di buku ya, di buku yang Tajwid Asy-Syafi'i warna hitam itu juga ada gambarannya. Ya, jadi lidahnya ini nempelnya ke bagian sini nih. Ya, giginya, tapi bagian pangkal gigi atau bagian tengah gigi. Ya, nempelnya ke gigi seri bagian bawah, nempelnya ke pangkal gigi atau ke tengah gigi. Ya, jadi bukan nempel ke ujungnya. Ya, alias bukan digigit. Ya, jadi nggak boleh digigit. Jadi lidahnya jangan sampai ke luar. Jangan sampai keluar dari gigi ya. Lidahnya hanya menempel di pangkal gigi seri bawah atau tengah gigi seri. Yang ini juga sama. Yang huruf sin dan zai juga sama, dia nempelnya ke pangkal gigi seri bawah atau ke tengah gigi seri bawah. Ya, jadi dia nggak boleh keluar lidahnya dari gigi. Ya, jangan sampai digigit lidahnya. Ya, diperhatikan lagi. Ya, ketika membaca huruf sad, zai, dan sin, lidahnya itu anteng aja, dia nempel
atau dia diam aja nih sambil ujung lidahnya itu nempel ke gigi seri bagian bawah ya, yang ditempelnya itu ke bagian pangkal giginya atau tengah giginya. Jadi nggak boleh nempel ke ujung giginya. Ya, kalau nempel ke ujung giginya itu nanti dia apa namanya, takutnya dikhawatirkan keluar dari gigi lidahnya. Ya, jadi seolah-olah digigit. Seperti itu. Kemudian tadi, lalu suara keluar melalui celah di antara dua gigi seri atas dan bawah. Ya, apa ini ada tipe. Dua gigi seri atas dan bawah. Maksudnya gimana? Nah, huruf sin, zai, dan sad ini mereka punya sifat yang namanya sofir. Ya, nanti kita akan belajar di sifatul huruf. Dia punya sifat namanya sofir. Sofir itu berdesis. Ya, jadi eh, maksud suara keluar dari melalui celah di antara dua gigi seri atas dan bawah itu eh, suaranya itu berdesis, ya, keluar angin dengan berdesis, ya, seperti sifatnya itu, sifatnya huruf zai, sin, dan sod. Ya, jadi gitu, berdesis ya, seperti suara ular. Ya, maksud dari berdesis itu seperti suara ular. Gitu. Nah, itu yang dinamakan sifat sofir. Ya, sofir itu berdesis ya. Nanti insya Allah kita akan masuk ke sifatul huruf. Kita akan bahas lagi sifatnya huruf zai, sin, dan sod. Yaitu berdesis. Ya, berdesis itu suaranya keluar melalui celah di antara dua gigi seri atas dan dua gigi seri bawah. Ya, jadi tadi makrajnya punggung ujung lidah, ya, atau dari bagian ujung lidah sampai pada akhir ujung lidah itu nempelnya ke gigi seri bagian bawah. Nah, gigi seri bagian bawahnya itu nempelnya ke pangkal atau tengah giginya ya, bukan ke ujung giginya. Ya, jadi kalau bisa dibilang nih lidah kita anteng aja di bawah, ya, nggak usah apa namanya, jangan sampai ujung lidahnya itu naik-naik ke atas, ya, ujung lidahnya itu nempel aja di gigi seri bagian bawah ya, jadi anteng aja di bawah dia. Nempel ke gigi seri bagian bawah, nempel ke pangkal giginya atau ke tengah giginya. Ya, jadi ujung lidahnya hanya boleh nempel ke pangkal giginya nih yang dekat sama gusi atau ke tengah giginya. Ya, jadi nggak boleh nempel ke ujungnya. Kalau nempel ke ujungnya, nanti dikhawatirkan dia malah keluar dari mulut lidahnya, keluar dari gigi lidahnya, atau seolah-olah digigit. Nah, jangan sampai nempelnya ke ujung lidahnya, tapi nempelnya ke pangkal, afwan, jangan sampai nempel ke ujung giginya, tapi nempelnya ke pangkal giginya atau ke tengah giginya. Baik, sekarang kita bahas tipis tebalnya huruf ini. Yang pertama untuk huruf sod itu dia termasuk huruf isti'la ya, atau huruf yang tebal. Nah, maka dari itu huruf sod itu pangkal lidahnya dinaikkan ya. Huruf sod itu pangkal lidahnya dinaikkan karena dia termasuk huruf yang tebal. Tapi kalau huruf sin dan huruf zai itu termasuk huruf yang tipis ya, atau huruf istifal. Nah, huruf yang tipis ini pangkal lidahnya tidak usah dinaikkan. Ya, pangkal lidahnya tidak dinaikkan atau pangkal lidahnya diturunkan. Ya, hanya huruf shad saja yang pangkal lidahnya dinaikkan. Kalau di pertemuan kemarin kita bahas huruf to, dal, dan ta, yang pangkal lidahnya dinaikkan hanya huruf to. Ya, sisanya huruf dal dan ta tidak dinaikkan. Kalau sekarang yang huruf isti'lanya adalah huruf shad, yang huruf tebalnya huruf shad. Ya, makanya huruf shad itu pangkal lidahnya dinaikkan. Ya, tapi kalau huruf zai dan sin, pangkal lidahnya tidak dinaikkan. Nah, untuk makhraj ujung lidahnya tetap sama ya. Punggung ujung lidah, ya, ujung lidahnya ini nempel ke gigi seri bagian tengah atau gigi seri bagian pangkal. Ya, ini juga sama. Nempelnya ke gigi seri bagian tengah atau gigi seri bagian
pangkal ya untuk ujung lidahnya. Yang beda hanya pangkal lidahnya nih. Pangkal lidahnya kalau huruf sad dinaikkan karena dia termasuk huruf isti'la atau huruf tebal. Kalau huruf sin dan huruf zai diturunkan karena dia termasuk huruf istifal atau huruf tipis. Nah, tadi tambahannya jangan lupa dia berdesis ya. Jadi ada suara s gitu. Ada anginnya. Ada anginnya itu yang keluar dari celah dua gigi seri atas dan bawah. Ya, anginnya itu keluarnya dari celah dua gigi seri atas dan bawah. Ya, jadi mulut kita nih nggak kebuka. Afwan, bukan mulutnya. Gigi kita ini nggak kebuka ya, masih tetap rapat giginya. Ya, yang keluar itu hanya anginnya. Anginnya itu keluar dari celah-celah giginya. Ya, jadi gigi kita nggak kebuka, tapi anginnya itu keluar dari celah-celah gigi kita. Ya, berdesis itu namanya. Atau sifatnya namanya sofir. Baik. Sampai sini sudah paham semua? Bagaimana? Insya Allah paham Ustazah. Baik. Nah, kalau sudah paham, sekarang kita latihan membaca. Sebentar. Baik, kita mulai dari huruf zai ya. Ingat, gigi kita nggak kebuka ya, dan lidah kita ini nempelnya ke pangkal gigi seri bawah atau ke tengah gigi seri bawah. Ya, untuk huruf zai, pangkal lidahnya tidak dinaikkan. Ya, baik, kita mulai dari huruf zai. Zazizu az. Sekarang Antuna. Zazizu az. Ya, ya. Baik. Sekarang kita masuk ke huruf sin. Sa, si, su, as. Sasi as. Ya, sama ya, huruf sin juga dia pangkal lidahnya tidak dinaikkan. Nah, huruf sin ini masih ada yang ketukar sama huruf ta biasanya nih. Huruf ta yang titik tiga, apa namanya? Huruf ta yang titik tiga temennya huruf ta. Nah, kalau untuk huruf sa itu kan lidahnya itu nempelnya ke gigi seri atas. Sedangkan huruf sin itu dia lidahnya nempel ke gigi seri bawah. Beda ya. Dan untuk huruf sin itu dia nempelnya ke pangkal atau tengah lidahnya, bukan ujung lidahnya. Jadi nggak boleh digigit. Ya, kalau untuk huruf fa, ya fa, untuk huruf fa itu dia karena nempelnya ke ujung gigi sari atas, jadi digigit sedikit. Ya, sekarang kita bahasnya huruf sin. Kalau huruf sin nggak boleh digigit. Ya, jadi membedakan huruf sin dan huruf fa itu di lidahnya ya. Lidahnya kalau untuk huruf fa itu pasti digigit. Kalau untuk huruf sin tidak digigit. Baik, kita ulang lagi huruf sin. Dan beda juga sama huruf sya ya, huruf shin. Kalau untuk huruf shin itu dia anginnya banyak. Anginnya ngumpul di mulut. Shin, anginnya ngumpul di mulut. Ya, jadi untuk huruf shin dan sin itu beda. Sin, anginnya dia hanya keluar dari celah antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Jadi anginnya nggak terlalu banyak. Kalau untuk huruf shin, itu anginnya yang keluar banyak. Ya, dan angin di mulutnya juga banyak. Seperti itu ya perbedaannya. Baik, sekarang kita ulangi lagi huruf sa, huruf sin. Sa, si, su, as.
Tasi su as. Baik. Kita lanjut huruf sod. Ingat ya, huruf sod itu pangkal lidahnya dinaikkan. Ya. Dan untuk huruf sod, karena dia tebal, bukan berarti mulut kita harus monyong-monyong. Ya, bukan so, tapi yang bikin dia tebal itu adalah lidahnya ya, lidahnya yang diangkat. So, jadi nggak perlu monyong mulut kita. Ya, ya mulut kita nggak perlu monyong. So, ya biasa aja mulut ya. So, bukan so, ya So. jadi jangan sampai gulu, jangan sampai berlebihan. Ya, so, bukan seperti itu, tapi so, 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 ya yang naik itu pangkal lidahnya, yang bikin dia tebel itu pangkal lidahnya yang naik, bukan mulutnya. Ya, jadi mulutnya nggak perlu dimonyong-monyongin. Ya, so, so. So. Baik. So. Pangkal lidah, apa, ujung lidahnya masih tetap sama ya, seperti makhraj yang lainnya. So. Kita mulai untuk huruf sod. So, si, su, s. Oh, So. Si su as. House. Baik, kita ulang lagi. So, si, su, s. So. Si su as. Baik, als. Jadi dia tebal tanpa As. perlu dimonyongin mulutnya. Als, As. als, so, als. Ya, si. Ya, di huruf sod Si. bagian kasroh nih. Biasanya nanti baliknya ke huruf sin. Ya, apa namanya, terdengarnya tidak tebal. Si. Ya beda sama huruf sin. Si, si. Ya, kalau huruf sod, si, 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 si. Ya, dia pangkal lidahnya naik. Kalau huruf sin, si, 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 ya beda ya. Jadi kalau huruf sod dia tebal, kalau huruf sin tipis kedengarannya. Ya nanti apa namanya, Antuna akan dites satu persatu ya, biar Anda bisa lihat untuk huruf sin dan untuk huruf sod yang kasroh itu apa Antuna sudah bisa membedakannya. Coba sekarang kita latihan untuk huruf sin yang kasroh dulu. Si. Ya, sekarang Antuna. Si. Nah, tipis ya. Jangan diangkat pangkal lidahnya. Nah, kalau untuk huruf sod, kita angkat pangkal lidahnya. Si, si, ya jadi lebih tebal. Sekarang Oh Antuna. gitu. Si. Si. Ya, Oi. oke, ahsan Tuna. Baik, kita masuk ke baca potongan ini, kata. Baik, kita mulai dari yang zai, yang sukun. Dari. Taz. Dari. Baik, sekarang yang dhammah. Rumaz, afan. Zumara. Zuma. Zuma. Baik, yang kasroh. Anzilni. Anzilni. Zilni. Baik, sekarang yang fathah. Zilzalaha. Zilzalaha. Baik, sekarang untuk huruf sin yang sukun. La yas'amun. Layas. Amun. Ya, sebentar ya. Ya, pintar. Ya, sana. Hmm. Baik. Aduh. Sebentar ya, Bang ya. Oke. Kita lanjut. Huruf sin yang dhammah. Sumbulat.
Sumbulat. Baik, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Ya, itu hukumnya adalah itlab. Ya, antunna boleh apa namanya bibirnya dua-duanya di boleh mingkem full atau kasih celah sedikit di antara kedua bibirnya. Kita ulang lagi. Sumbulan. Sum. Sumbulat. Baik, kita lanjut sin yang kasroh. Bisihrihim. Bisihrihim. Bisihrim. Baik, lanjut huruf sin yang fathah. Sajidin. Sajidin. Baik, kita lanjut huruf sod yang sukun. Bi ashabil fil. Bi ashabil fil. Fil. Baik, ahsan benar. Sekarang yang dhammah fissur. Fil sur. Baik, ahsan benar. Yang kasrah sinwan. Ish. Sin. Sinwan. Baik, kemudian yang fathah Sobabna. Sobaban. Baik, di sini huruf nunnya masih dibaca dua harokat ya, walaupun dia sukun. Sobabna. Sobabana. Baik, Masya Allah. Ahsan tunna barakallahu fikun. Ya, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan tes satu per satu ya. Untuk huruf Zai, Sin, dan Sod. Ya, Antuna bisa siapkan dari sekarang. Bisa latihan sendiri di rumah dari sekarang. Baik, kita tutup sampai sini saja. Nakhtatim berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah. Jazakillah, Ustazah. Sehat-sehat, Jazakumullah Ustazah. khairan. Terima kasih Jazakumullah waktunya. khairan. Amin. Allahumma amin.